Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena berkat kemurahan-Mu Tuhan sudah menolong, melindungi kami, menyertai di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang memampukan kami, dan karena Tuhanlah kami dapat melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian 21 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria yang depresi datang kepada seorang dokter bernama James Hamilton di Inggris. Ia menyampaikan bahwa dirinya sangat stres dengan kehidupannya dan ingin bunuh diri. Sang dokter berkata, yang kamu perlukan adalah tertawa. Pergilah ke sirkus untuk melihat badut bernama Grimaldi. Badut itu lucu sekali dan kamu pasti akan tertawa, serta kamu pasti akan sembuh. Mendengar saran dari dokter, pria itu berkata, dokter jangan bercanda. Saya adalah Grimaldi, badut di sirkus itu. Kita manusia memiliki kemampuan untuk tertawa. Dan tertawa merupakan aktivitas yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Tertawa yang terbaik adalah tertawa karena sukacita dalam Tuhan. Tuhan mau kita senang dan bahagia dalam perjalanan hidup di dunia ini. Terkadang Tuhan membuat kejutan yang membuat kita tertawa penuh sukacita. Seperti halnya yang terjadi pada Sarah di Kejadian 21 ayat 6-7 ini. Kita baca kembali dalam ayat ini. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ketika telah melahirkan Ishak, Sarah menjadi tertawa karena apa yang ia alami. Tertawanya adalah tertawa sukacita, tertawa gembira karena pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam dirinya. Betapa tidak saudara, di usianya yang ke-90 tahun, ia melahirkan seorang anak. Hal yang sangat diharapkan olehnya dan Abraham pada akhirnya terjadi. Tapi kalau kita perhatikan, di kisah sebelumnya, Sarah pernah tertawa saat ia belum mengandung dan ketika ia mendengar janji Tuhan. Tertawanya saat itu berbeda, bukan tertawa sukacita, tapi tertawa karena tidak percaya pada firman Tuhan. Ada bermacam-macam jenis tawa, tapi setidaknya ada 3 tipe tertawa yang akan kita bahas dalam renungan kali ini. Yang pertama adalah tertawa karena ketidakpercayaan pada janji Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 13 tertulis teguran Tuhan kepada Sarah karena Sarah tertawa oleh sebab tidak percaya bahwa ia akan melahirkan anak di usianya yang sudah tua. Janji Tuhan yang kelihatannya mustahil itu ditertawakan oleh Sarah. Bahkan Abraham pun pernah tertawa karena hal ini. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga seringkali menertawakan janji Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, tertawa karena kebodohan.
Kebodohan di sini maksudnya bukanlah kebodohan dalam arti akademis, tapi bodoh dalam artian sikap yang tidak mau mengerti akan kebenaran dan tidak mau peduli kepada Tuhan. Orang fasik seringkali disebut sebagai orang bodoh karena kebebalannya dan ketidakpeduliannya kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan menertawakan eksistensi Tuhan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 6 tertulis, "Karena seperti duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh." Yang ketiga, saudara, tertawa karena sukacita oleh sebab karya pekerjaan Tuhan. Dalam Mazmur 126 ayat 7 tertulis bahwa mulut kita penuh dengan tertawa sebab Tuhan melakukan perkara yang besar. Sarah mengalami perkara besar dari Tuhan dan itu membuatnya tertawa bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tertawa karena ketidakpercayaan. Jangan tertawa juga karena kebodohan. Tapi tertawalah karena sukacita di dalam Tuhan. Tuhan akan membuat mulut kita tertawa karena perbuatan-perbuatan yang ajaib dan heran dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang merancang kebahagiaan, yang ingin membuat kami tertawa, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menertawakan firman Tuhan, tidak menertawakan janji Tuhan, dan tidak tertawa seperti orang-orang yang bebal, yang tidak percaya dan tidak peduli kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu percaya kepadamu. Hati kami senantiasa berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan mengerjakan perkara-perkara heran dalam kehidupan kami. Perkara-perkara ajaib yang membuat mulut kami tertawa, bersorak-sorai, bersukacita, memuji-muji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat, disegarkan, dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Apapun penyakit, apapun pergumulan, kesukaran yang sedang dialami, tangan Tuhan menjamah dan mengalirkan kuasa kesembuhan. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntunlah kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.